Sobat Insani yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Insani hari Selasa tanggal 25 September tahun 2021. Kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami melalui kehadiran keluarga-keluarga kami. Semoga ikatan persaudaraan kami tetap Kau jaga satu dengan yang lain, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sobat Insani yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai 56. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan Ia mengirim beberapa utusan mendahului Dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi Ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Sobat Insani yang terkasih, tidak jarang kita mendengar perselisihan dan pertengkaran terjadi di dalam keluarga. Bahkan mungkin pada saat ini kita sedang mengalami bahwa keluarga kita itu mengalami persoalan, ada pertentangan, perpecahan yang merusak relasi kita di dalam keluarga kita. Perpecahan-perpecahan seperti ini sudah terjadi sejak zaman dulu. Hari ini kalau kita membaca latar belakang dari bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, hal yang sama terjadi. Pertentangan antara orang Samaria dan orang Israel. Sejarah panjang menunjukkan bahwa bangsa Israel dan orang-orang Samaria tidak pernah akur. Akibat orang-orang Israel tidak lagi melihat orang-orang Samaria sebagai saudara mereka. Sebabnya satu, di masa pembuangan orang-orang Samaria bergaul, berkeluarga dengan bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Sehingga bagi bangsa Israel, orang-orang Samaria itu bukanlah orang Israel yang murni. Hal yang sama terjadi di dalam bacaan Injil yang kita dengar. Karena perpecahan di antara mereka, Yakobus dan Yohanes marah ketika tahu bahwa orang Samaria menolak mereka ketika mereka mencoba melewati tempat mereka menuju ke Yerusalem. Kemarahan itu bahkan berimbas pada tindakan yang akan diambil oleh kedua murid tadi. "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit dan membinasakan mereka?" Sebuah gambaran kemarahan yang luar biasa dari kedua Rasul Yesus terhadap bangsanya sendiri, saudara-saudaranya sendiri. Sahabat atau sobat insani dimanapun Anda berada, ingatlah, kemarahan di dalam keluarga akan menghancurkan keluarga itu. Dan sebuah kemarahan akan berimbas
pada kebencian yang lebih besar, yang membuat relasi kita semakin rusak dan keluarga kita akhirnya tercerai-berai. Kalau kita berhadapan dengan situasi seperti ini, apa yang harus kita buat? Saya menawarkan 3 hal. Pertama, mari kita melakukan introspeksi diri. Sebelum kita marah, sebelum kita menyalahkan orang lain, tanyalah diri kita terlebih dahulu. Jangan-jangan kita sendiri yang pertama-tama menjadi penyebab rusaknya relasi di dalam keluarga. Teguran Yesus kepada kedua murid tadi, Yesus berpaling dan menegur mereka, sebenarnya mau mengingatkan bahwa, hai murid-muridku, janganlah begitu mudah marah pada sahabat-sahabatmu, pada saudara-saudaramu. Tanya dulu dirimu sendiri. Yang kedua, ketika kita mulai merasakan kehancuran, kemarahan, rusaknya relasi di dalam keluarga, harus kita ingat, kita ini berasal dari satu sumber yang sama. Orang tua, nenek buyut kita adalah orang-orang yang menginginkan persahabatan dan persaudaraan di dalam keluarga kita. Kesatuan, bukan kehancuran. Dan yang ketiga, ingatlah lagu yang begitu indah di dalam buku lagu Madabakti. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Dengan hidup rukun dan damai di dalam keluarga, kita akan mengalami bahwa berkat Allah itu tercurah begitu besar di dalam hidup kita. Keluarga yang penuh persaudaraan, persahabatan satu dengan yang lain akan saling menjaga dan akan saling menghormati, bukan saling menghancurkan. Jaga, lindungi relasi kekerabatan di dalam keluarga kita. Itulah yang menjadi keinginan dan kerinduan Tuhan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga keluarga kami menjadi sebuah keluarga yang utuh, yang walaupun dalam perbedaan kami tetap saling menghargai satu dengan yang lain. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga turunlah rahmat dan berkat Allah yang Maha Kuasa atas kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Carolus Patampang. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.